Hai kawan Puan, terima kasih masih bergabung dengan Her Story pada episode kali ini. Bu Olivia, tadi kan sebelumnya Ibu membahas mengenai yang sudah apa saja yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Lalu bagaimana sih Bu dengan kondisi new normal saat ini di masa pandemi ini, model kepemimpinan perempuan seperti apa yang diharapkan? Silakan Ibu Olivia. Baik, makasih Mbak Bena. Ini sebenarnya menarik sekali karena kondisinya kondisi kekinian ya. Kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, kemudian pemerintah memberikan kebijakan soal new normal. Terus kepemimpinan perempuan nanti modelnya kayak apa? Kita dihadapkan dengan tanda kutip ada budaya baru. Budaya new normal, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yang diharapkan adalah adaptasi. Seorang pemimpin maupun siapa saja kita sebenarnya diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi new normal itu. Nah, pemimpin yang seperti apa sih? Keadaan yang seperti kemarin-kemarin aja masih kurang pemimpinnya. Gimana nanti dengan new normal ini, dengan berbagai pembatasan? Nah, otomatis tadi yang saya bilang 5 prasyarat perempuan dia harus mempunyai itu sampai pada tataran pengambil kebijakan, maka pada saat di pertama itu kaitan dengan integritas diri. Di new normal segala sesuatunya itu diharapkan bisa diadaptasi dengan baik ya. Kita yang selama ini mungkin banyak yang gagap teknologi, suka atau tidak suka, informasi komunikasi menjadi satu hal yang primer malah. Jadi satu hal yang utama. Kerja semua kalau dari rumah mengandalkan teknologi. Yang sekolah mengandalkan teknologi. Semua sekarang, jadi seorang yang tadinya gaptek, mau nggak mau dia harus belajar. Jadi new normal itu mengharuskan setiap orang berinovasi. Nah, pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang mau beradaptasi dengan perubahan. Yang bisa beradaptasi, bisa berinovasi, mempunyai para pemikiran yang lebih visioner lagi. Tapi dia juga punya empati. Karena kan banyak hal yang terjadi, orang-orang mengalami skala ekonomi yang kemudian tiba-tiba melemah, kemudian orang dengan kebiasaan-kebiasaan yang tadinya nyaman, dia harus keluar dari zona zaman nyamannya itu. Ya, seorang pemimpin harus punya kesanggupan berempati. Ya, dia harus mampu melihat itu. Karena kondisinya ini kan bukan kondisi yang biasa. Nah, selain itu, apa yang dia butuhkan? Tadi dia visioner penting, kemampuan menguasai teknologi, kemampuan beradaptasi. Lalu dia kemampuan untuk memberi contoh. Karena apa di new normal kan semua sekarang harus disiplin, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dia bisa nggak memberi contoh itu? Seorang pemimpin perempuan yang ke depan, dia harus memparipurnakan bahasanya, memsempurnakan walaupun tidak ada manusia yang sempurna ya. Harus mampu memparipurnakan dirinya sebelum dia menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu kan seseorang yang dicontoh. Pemikirannya, perilakunya, kalau yang dia berikan itu baik, maka itu akan berdampak positif. Tapi bukan pemimpin yang kemudian memberi virus yang negatif, udah kena virus corona, udah ini malah harus kena itu lagi. Itu ya. Jadi memang itu pemimpin yang harus mempunyai kemampuan yang luar biasa, adaptif, beradaptasi, inovatif, integritas pribadi yang baik seperti itu, Mbak. Baik Ibu. Lalu ini kayak pertanyaan terakhir ya, Bu, karena ini sudah mau waktunya sudah mepet. Apa sih harapan Ibu Olivia untuk perempuan Indonesia? Ya, harapan saya semakin banyak lagi perempuan Indonesia yang mau menjadi pemimpin. Karena masih banyak perempuan-perempuan kita yang masih rendah kualitas hidup mereka, yang masih belum sejahtera, tingkat kesehatan masih belum baik, pendidikannya juga masih belum baik. Sehingga masih diharapkan banyak muncul perempuan-perempuan muda, apalagi di zaman yang zaman new normal, membutuhkan perempuan-perempuan dengan inovasi pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi, perempuan-perempuan muda yang energik. Saya mengharap makin banyak perempuan yang mau berkiprah untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Pada tataran apapun itu, pada bidang apapun itu, tumbuhkan rasa percaya diri, yakinkan bahwa kehadiran kamu itu dibutuhkan oleh orang banyak. Seperti saya selalu menyampaikan itu di mana saja, jadilah seperti lebah yang memang kehadirannya itu memberi manfaat.
dan juga menjadi seperti kupu-kupu yang kedatangannya itu selalu dirindukan, karena kupu-kupu itu mau diwacanakan sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Jadilah perempuan seperti lebah dan kupu-kupu. Demikian, Mbak. Bagus sekali, Bu, tadi penutupnya. Terima kasih banyak Ibu Olivia telah bersedia hadir menjadi narasumber di episode Her Story hari ini. Kesimpulan pada episode Her Story hari ini adalah kepemimpinan perempuan di segala bidang sangat dibutuhkan untuk menjadikan kualitas hidup perempuan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kawan Puat telah menonton episode Her Story kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya. Dan kalau misalkan belum nonton episode sebelumnya, bisa ditonton ya. Saya Bella pamit undur diri. Puan bersuara, Puan berdaya.